Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 107 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dalam post-test praktikum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evitania Salmadita Putri. Saya Rofi Fuad Romadoni. Modul 1 yaitu Python dasar. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python, dan mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Sebelumnya, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berguna untuk melakukan eksekusi jumlah instruksi multiguna secara interpretatif dengan metode pemrograman yang berorientasi pada objek, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi, Python dapat dipelajari dengan mudah karena dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Python memiliki kelebihan, yaitu mudah dipelajari. Bahasa pemrograman yang memiliki berbagai fungsi, memiliki baris kode yang efisien, memiliki dukungan library yang standar yang banyak, serta memiliki sistem pengelolaan memori yang melakukan secara otomatis. Kemudian ada kekurangan. Terdapat beberapa tugas yang tidak dapat dilakukan dan melebihi kemampuan dari Python. Akses terhadap basis data yang terbatas. Python tidak bisa digunakan untuk membuat game dengan spesifikasi grafis yang tinggi. Untuk pengembangan aplikasi mobile, Python dinilai cukup buruk. Python juga tidak dapat digunakan untuk dasar sebuah pemrograman implementatif yang digunakan pada beberapa dokumen. Lalu ada flowchart. Flowchart adalah suatu teknik untuk menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur penyelesaian masalah. Flowchart dapat menggambarkan suatu algoritma, khususnya algoritma yang terstruktur dalam bentuk gambar yang mudah dipahami oleh orang lain. Berikut ini ada contoh flowchart dari kelompok kami. Algoritmanya memulai dengan memasukkan input data diri, kemudian akan diberi pilihan melihat rekap atau membuat rekap. Bila melihat rekap, maka akan keluar rekap hasil sebelumnya. Bila memilih rekap baru, akan diminta untuk menginput data baru dan akan keluar rekap yang sudah diperbarui, kemudian selesai. Lalu ada skrip pengulangan. Skrip pengulangan yang digunakan ada dua, yaitu for dan while. For melakukan perulangan dengan mengambil data dari list mobil yang berisi nama, harga, dan kuantitas mobil. Sedangkan while melakukan perulangan yang akan terus berlanjut dalam keadaan benar dan akan berhenti bila keadaan salah. Lalu ada skrip pengandaian. Menggunakan perintah if. Perintah if akan mengeksekusi kode jika bernilai benar, dan jika bernilai salah, maka kode yang dieksekusi adalah perintah selanjutnya. Else merupakan percabangan logika dari kondisi if, hanya dapat membuat satu kemungkinan saja. Lalu tipe data dan operator yang kami gunakan. Tipe datanya diantaranya string, menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf atau gambar yang biasanya diapit dengan tanda petik 2. Lalu ada integer, yaitu menyatakan bilangan bulat.
Kemudian ada operator yang digunakan. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan proses perhitungan matematika. Simbolnya biasanya adalah tanda plus, pengurang, plus, minus, kali, bagi, dan persen. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Simbol operator yang digunakan biasanya adalah sama dengan 2 kali dan seru sama dengan. Yang kedua adalah Python GUI dengan PySet 2. Tujuan modul ini yaitu praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. Lalu praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. GUI sendiri adalah Graphical User Interface, yaitu dialog antar pengguna atau user dengan program dalam bentuk grafis. Fitur umum dalam program GUI adalah melibatkan user untuk memilih program. Program GUI paling sederhana adalah menampilkan jendela kosong. Program GUI menyediakan jendela yang memiliki sejumlah widget atau kontrol grafikal yang dapat dipakai user untuk berinteraksi dengan program. Lalu ada PySet 2. PySet 2 merupakan library pada Python yang digunakan untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework. Dengan PySet 2, kita dapat membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa Python, bukan menggunakan bahasa C++. Terdapat beberapa platform yang menggunakan Qt, antara lain Linux, Android, Windows, dan sebagainya. Lalu widget yang digunakan dalam pembuatan aplikasi, diantaranya Keylabel, digunakan untuk menampilkan gambar atau teks, KeyDateEdit untuk menampilkan tanggal, KeyComboBox untuk membuat tombol yang menyediakan daftar pilihan kepada pengguna, KeyPushButton membuat tombol yang bisa diklik untuk melakukan tindakan, KeyLineEdit untuk mengedit satu baris teks, dan ada KeyIcon untuk memunculkan icon. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan modul 3, yaitu web statis dengan Django. Tujuan praktikum ini yaitu 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. 2. Mampu memahami penggunaan Django. 3. Mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Membuat project. Cara membuat project Django adalah dengan membuka command prompt, lalu berpindah ke directory di mana project baru ingin disimpan. Kemudian pada command prompt, masukkan perintah Django admin start project procom atau sesuai dengan nama project yang akan dibuat. Apabila project sudah berhasil dibuat, selanjutnya bisa mengecek folder project tersebut dengan membuka direktorinya, dan pastikan di dalam folder project tersebut terdapat Python folder manage.py dan folder dengan nama yang sesuai project yang dibuat, di mana dalam folder tersebut terdapat beberapa file Python yang sudah tersedia. Untuk mengecek apakah web statis Django sudah berjalan, saya menggunakan cara ketik perintah pada command prompt, yaitu Python manage.py run server. Dan apabila server sudah berhasil dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah membuka web browser dan masuk ke alamat 127.0.1.2.8000. Jika terdapat gambar seperti di bawah ini, maka web statis sudah berhasil dibuat. Cara membuat app. Cara membuat app adalah dengan memasukkan perintah Python manage.py start app about atau sesuai nama app yang ingin dibuat. Jika app sudah berhasil dibuat, maka di dalam subfolder app akan muncul folder app yang baru saja dibuat.
Untuk membuat template HTML dan CSS, bisa menggunakan Sublime Text dengan cara open folder, lalu buat folder baru dengan nama templates, lalu buat file baru pada folder yang tadi, dan simpan file tersebut dengan nama home.html. Untuk membuat CSS, sama dengan yang tadi, yaitu membuat folder baru dengan nama static, lalu buat file baru pada folder static dan simpan file baru tersebut dengan nama static.css. Penjelasan skrip HTML dan CSS. Penjelasan skrip HTML, beberapa di antaranya adalah load static, yaitu untuk meload static dari folder static. Doctype HTML digunakan untuk mendefinisikan file sebagai HTML5, dan head digunakan untuk membuat bagian head dari HTML. Bagian body digunakan untuk membuat bagian body dari atau isi dari HTML tersebut, dan div kelas menu untuk membuat kelas menu. Penjelasan skrip CSS diantaranya adalah .menu UL digunakan untuk mengatur kelas menu UL. Background color digunakan untuk mengatur warna background. Border bottom color digunakan untuk mengatur warna background. Border bottom style solid digunakan untuk mengatur jenis border bawah menjadi solid. Border bottom width digunakan untuk mengatur ukuran border bawah. Dan width 100% digunakan untuk mengatur lebar. Modul 4, web dinamis dengan Django. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. 2. Mampu membuat database dan tabel pada MySQL. 3. Mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database. Sebuah sistem yang berfungsi untuk menyimpan dan mengolah sekumpulan data disebut database. Setiap database mempunyai API atau Application Programming Interface tertentu untuk membuat, mengakses, mengatur, mencari, dan menyalin data yang ada di dalamnya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh aplikasi lainnya. RDBMS atau Relational Database Management System digunakan untuk menampung dan mengatur data yang begitu banyak. Disebut relational database sebab semua data akan disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda dan dihubungkan berdasarkan relasinya satu dengan lainnya dengan menggunakan primary key dan foreign key. Manfaat database. Manfaat database yaitu agar tidak terjadi redundansi basis data, 2. Integritas data terjaga, 3. Independensi data terjaga, 4. Kemudahan berbagi data dan 5. Menjaga keamanan data, 6. Kemudahan akses data. Pemrosesan dalam CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, Delete yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi pengolahan data yang kebanyakan menggunakan fungsi CRUD di dalamnya. Fungsi ini digunakan untuk menambah data, menghapus data, serta mengupdate data. C atau create berarti membuat sebuah data baru, di mana prosesnya akan membuat data dan menyimpan data baru ke database. R atau read membaca atau menampilkan suatu data yang berada di database MySQL yang kemudian akan ditampilkan di web. U atau update digunakan untuk mengedit sebuah data dari database. Contohnya adalah mengedit profil Facebook. D atau delete, proses ini adalah untuk melakukan penghapusan data di database. Contohnya digunakan untuk menghapus data-data yang tidak digunakan dalam database. Manfaat website dalam sebuah sistem informasi di perusahaan, yaitu sebagai sarana pemasaran agar mudah diakses, menjangkau target pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan, sarana publikasi resmi perusahaan, dan meningkatkan kredibilitas. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan salah kata, kami dari kelompok 107 mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.